Database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Sedangkan pengertian database menurut ahli yaitu C.G. Date, database ialah data operasional yang digunakan oleh sistem aplikasi dari sebuah perorganisasian. Fungsi database yang pertama untuk menghindari data ganda yang tersimpan. Yang kedua, mempermudah identifikasi data. Yang ketiga, database juga berfungsi untuk mempermudah penggunaan hampir di semua sisi, seperti memasukkan data, mengupdate data, atau bahkan menghapus data yang sudah tidak digunakan lagi. Dan yang keempat, fungsi database juga dapat menjadi alternatif lain terkait masalah penyimpanan ruang dalam suatu aplikasi. Hal ini karena keterbatasan dari media penyimpanan oleh kebanyakan aplikasi komputer. Dan yang terakhir, keterbatasan dari media penyimpanan oleh kebanyakan aplikasi komputer, database dapat menjadi alternatif lain terkait masalah penyimpanan dalam suatu aplikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari jenis-jenis database. Pertama, operation database atau sistem manajemen basis data. Operasional biasa digunakan untuk memperbarui data secara real time. Kedua, distributed database merupakan suatu basis data dengan perangkat penyimpanannya yang tidak terpasang pada sebuah perangkat komputer maupun sejenisnya yang serupa. Ketiga, real-time database merupakan basis data yang mengorganisir berdasarkan pada modul hubungan data. Keempat, eksternal adalah basis data yang menyediakan akses untuk pihak eksternal seperti sebuah layanan komersial yang meminta feedback berupa biaya untuk mengakses semua produk jasa. Kenalkan, nama saya Samriani. Saya akan menjelaskan jenis-jenis database. Pertama, analytical database. Analytical database ini merupakan salah satu jenis database yang digunakan untuk menyimpan informasi serta data yang diambil dari operational database dan external database. Analytical database ini terdiri dari data dan informasi yang dirangkum dan paling dibutuhkan oleh sebuah organisasi manajemen dan end user lain. Kedua, data warehouse merupakan sistem database yang digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Database ini dapat menyimpan data dari tahun sebelumnya hingga terkini. Basis data pada warehouse utama dalam mencari informasi yang telah diperiksa, diubah, dan terintegrasi sehingga dapat digunakan oleh para pengguna di seluruh organisasi profesional. Ketiga, end user database merupakan database yang terdiri dari file-file data yang dikembangkan dari end user dalam workstation. Contohnya, model dari end user yaitu word processing dan file download. Akhir, hypermedia database on the web merupakan basis data yang memungkinkan berbagai laman multimedia yang saling berhubungan satu sama lainnya di dalam sebuah situs web dan dapat diakses dengan fitur hyperlink. Media ini berupa teks, gambar, video, musik, grafik, dan sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selvi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis database pada bagian in-memory database. In-memory database atau database dalam memori, database yang tergantung pada memori untuk menyimpan informasi atau data di komputer. Dalam artian, database merupakan solusi untuk mengantisipasi masalah penurunan performa software, DMS atau Database Management System.
yang digunakan misalnya saat terjadi mati listrik. Konsepnya adalah seluruh data yang ada diletakkan seluruhnya di memori. Kemudian kita masuk pada dokumen orientasi database atau basis data berorientasi dokumen. Satu di antaranya perangkat lunak komputer yang dibuat untuk sebuah aplikasi dan berorientasi pada dokumen. Dokumen orientasi database merupakan struktur data yang dirancang untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola yang berorientasi dokumen, di mana dokumen orientasi database merangkum semua dokumen dan dienkode ke dalam beberapa format standar seperti GMSL, YAML, JSON, dan BSON. Kemudian kita masuk pada real-time database atau basis data waktu nyata, yakni sistem pengolahan yang dirancang dalam menangani beban kerja suatu negara yang bisa berubah-ubah, mengandung data terus-menerus, dan sebagian tidak berpengaruh terhadap waktu. Dalam artian, real-time adalah sebuah database yang dapat menyimpan dan melakukan sinkronisasi data secara real-time untuk setiap klien yang terhubung. Dan secara otomatis, klien yang terhubung akan menerima pemberitahuan dengan data terbarunya. Kemudian yang terakhir, navigational database. Penaluran database query menemukan objek yang diikuti referensi objek tertentu. Navigasi database merupakan jenis basis data tempat catatan atau objek ditemukan terutama dengan mengikuti referensi dari objek lain. Sekian dari saya, terima kasih. Komponen database yaitu ada 5. Yang pertama hardware, yaitu atau perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer, dan yang kedua software, perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Dan yang ketiga data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Dan yang keempat produser adalah serangkaian aksi yang spesifik. Dan yang kelima database access log digunakan untuk mengakses data ke dan dari basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnaning CR. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat basis data. Manfaat basis data itu ada 6. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan, yang artinya dirancangnya basis data bertujuan untuk mempercepat proses pengelolaan informasi. Yang kedua, dapat digunakan bersama. Basis data yang baik dituntut untuk dapat dipakai bersama. Contohnya adalah database MySQL yang menyediakan akses database dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kontrol data terpusat, yang artinya kontrol data berarti maintenance dapat dilakukan oleh user yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pengelolaan database di suatu sistem. Dalam hal ini, user yang bersangkutan disebut administrator di database. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurpainah. Oke, selanjutnya manfaat database yang keempat yaitu perangkat hemat biaya. Artinya, dengan memiliki database terpusat, maka dalam setiap divisi tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data karena database terhubung, maka hanya membutuhkan satu yang disimpan pada server pusat sehingga biaya hemat. Yang kelima, keamanan data. Tujuannya untuk melindungi informasi digital dari akses tidak sah, contohnya pencurian dan korupsi. Yang keenam, memfasilitas pembuatan aplikasi baru. Artinya, database ini dirancang dengan sangat baik sehingga tidak perlu membuat data baru lagi, cukup dengan mengatur aplikasinya saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit
tujuan dari database. Yang pertama, satu, kecepatan dan kemudahan, yaitu speed. Pertama, itu menyimpan data. Kedua, melakukan perubahan atau memanipulasi terhadap data. Ketiga, menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan cara biasa, baik manual ataupun elektronis. Kedua, efisien ruang penyimpanan atau space. Dengan base data, kita mampu melakukan penekanan jumlah redundansi atau pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga tujuan database, yaitu ketersediaan atau availability. Agar data bisa diakses oleh setiap pengguna yang dibutuhkan dengan penerapan teknologi jaringan, serta melakukan pemindahan atau penghapusan data yang tidak digunakan atau kadaluarsa untuk menghemat ruang penyimpanan. Kemudian yang keempat, kelengkapan atau completeness, agar data yang dikelola senantiasa lengkap, baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu, yang dengan melakukan penambahan baris-baris data ataupun melakukan perubahan struktur pada basis data, yakni dengan menambahkan file pada tabel atau menambahkan tabel baru. Oke, yang kelima, keamanan atau security, agar data yang bersifat rahasia atau proses yang vital tidak jatuh ke orang atau pengguna yang tidak berhak, yakni dengan penggunaan account atau username and password, serta menerapkan pembedaan hak akses setiap pengguna terhadap data yang bisa dibaca atau proses yang bisa dilakukan. Baik, yang terakhir, nomor 6, kebersamaan atau shareability, agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user banyak pemakai dengan menjaga atau menghindari muncul problem baru seperti inkonsistensi data karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan, atau kondisi deadlock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk penggunaan data.